Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah Bapak Ibu sadaya anu sami-sami micinta kana ilmu dina danget ayeuna urang sadaya lebet kana sasih Zulhijjah. Zulhijjah teh sasih ka sabaraha Bu? Sasih ka 11. Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah sasih ka 12. Zulqa'dah, Zulhijjah 12. Tah dina sasi ieu urang guar pedar. Kita akan bahas permasalahan seputar keutamaan-keutamaan di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan panginten sok sanaos makalahna teu sempat diperbanyak. Walaupun sudah disampaikan makalahnya, namun nanti akan saya bacakan beberapa hadis tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Tina Zulhijjah teh Bapak Ibu aya hijjah nyaeta hajj. Numawi Zulhijjah mah musim naon? Musim ibadah haji. Margi tina Zulhijjah teh aya hijjah. Nah, hijjah atanapi hajjun tuh ibadah haji anu tangtosna tiap tahun ku Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh jagat raya diundang untuk ibadah haji di Makkah. Tentang hukum sekarang. Hukum ibadah haji adalah wajib sunnah Bu? Wajib. Hanya wajibnya dalam ayat Al-Quran manistata'a ilaihi sabila. Khusus bagi orang-orang yang mampu. Kalau orang ini sudah dipandang mampu, dia wajib. Tidak berangkat dosa. Nah, Bapak Ibu kita urut seseorang dipandang mampu itu apa kriterianya? Ibadah haji sama dengan ibadah-ibadah yang lain sebenarnya. Salah satu syaratnya adalah diusahakan orang ini dalam keadaan sehat. Ya, sehat untuk bisa melaksanakan. Hanya nanti bedanya dalam sholat 5 waktu bagi yang tidak bisa berdiri boleh duduk. Karena sholawatul khams, sholat 5 waktu itu sekalipun separah apapun tetap mesti dilaksanakan. Beda dengan ibadah haji. Kalau tidak mampu maka jatuh hukumnya dari ibadah, dari hukum wajib itu jatuh menjadi sunnah. Nah kalau sholat 5 waktu itu sekalipun kita nggak bisa duduk maka berbaringlah dan seterusnya dengan isyarat dan sebagainya. Nah ibadah haji tidak begitu, itu diusahakan sehat. Maka kalau tidak sehat gugur kewajibannya. Kenapa? Karena ibadah haji itu memerlukan aktivitas yang luar biasa. Tidak cukup 1 jam 2 jam, malah bisa berhari-hari. Dari mulai tawaf, kemudian nanti ada sa'i dan sebagainya. Sehingga mesti sehat. Jadi yang pertama adalah sehat. Yang kedua
adalah mampu berangkat ke sana. Karena setiap orang beda-beda tempat. Mungkin bagi orang Mekah sangat mudah aksesnya, sehingga untuk kriteria nomor 2 ini pasti bisa. Apa yang tidak mampu tinggal jalan kaki atau tinggal naik Grab misalkan dari Madinah ke Mekah dan sebagainya. Tapi bagi negara-negara yang jauh yang membutuhkan perjalanan yang panjang, maka ini perlu ongkos. Maka kriteria mampu orang ini wajib melaksanakan ibadah haji apabila dia mampu berangkat ke sana, berarti maksudnya ongkos perjalanan. Nah, kita tahu di Indonesia ini sekalipun sudah punya uang, ketika daftar tidak bisa langsung berangkat. Kalau yang hajinya yang standar ya, bukan ONH plus dan sebagainya, itu wayahna Bapak Ibu ngantosan untuk dapat kursi, setengahnya ada DP, setelah itu nunggu bisa 15 tahun. Kenapa bisa harus menunggu seperti itu? Karena sangat banyak orang mengantri di Indonesia. Saking banyaknya, maka karena kuotanya dibatasi, mereka yang ada di Mekah, khususnya kerajaan Saudi Arabia, tentu keteteran, kerepotan kalau tidak dibatasi tiap negara untuk masuk ke negaranya. Jadi ada persentase, ada kuota, Indonesia sekian, Malaysia sekian dan sebagainya. Nah, kuota ini oleh pemerintah kita juga mulailah dibuatlah pos-posnya. Kloter, siapa yang tahun ini berangkat, tahun depan berangkat, sesuai jumlah kuota yang mesti berangkat ke sana. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga apa? Syarat seseorang ini sudah mampu ibadah haji. Jadi kalau 3 syarat ini terpenuhi belum berangkat, dosa. Yang ketiga adalah selamat di perjalanan. Dalam arti di perjalanan aman tidak nih? Sedang kondisi aman tidak? Entah cuaca yang ekstrim, entah mungkin waktu itu corona, sehingga kan 1 tahun 2 tahun itu dipending dulu oleh kerajaan. Karena dianggap ini ada madarat, maka itu ditunda. Padahal dia sudah mampu, tapi karena syarat ketiga ini tidak terpenuhi, maka dia hukumnya tidak jatuh pada dosa. Kan wajib tapi tidak berangkat. Ada alasan yang ketiga, yaitu tidak aman. Atau tidak aman di perjalanan, cuaca ekstrim. Atau juga misalkan ada perang yang memungkinkan apabila melewati jalur-jalur pesawat ini akan kena bom, misalkan ya, rudal dan sebagainya, itu dipending. Nah, apabila 3 syarat ini sudah selesai, aman, sehat, mampu, aman di perjalanan, wajib. Maka apabila kita melihat orang-orang di sekitar kita, kita jangan dulu mudah menilai bahwa orang ini tidak melaksanakan perintah Allah, salah satunya ibadah haji. Padahal beunghar gitu kan, sok kitu tak urang mah. Naon deui manehna tapi naha can berangkat. Boleh jadi Bapak Ibu sudah hanya harus menunggu, sudah daftar hanya harus menunggu bertahun-tahun tadi. Jadi itu permasalahan yang tentunya mesti memiliki kita sifat husnudzon. Tapi yang terpenting hukum kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, salah satunya adalah 3 syarat tadi. Itu dari Zulhijjah. Jadi dari Zulhijjah itu ada ibadah haji, ya, ibadah haji. Nah,
Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada mulai masuk Dzulhijjah ini Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa di 10 hari pertama Dzulhijjah banyak keutamaan-keutamaan yang amalannya itu dilipat gandakan. Oleh karena itu, maka laksanakanlah amalan-amalan yang biasa kita lakukan. Tilawah diperbanyak Bapak Ibu, baca Quran. Karena keutamaannya banyak. Adapun berapa banyak pahalanya, wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Hanya ada keutamaan di sana. Kita sholat tahajud kali-kali, nah sekarang jangan kali-kali, maksimalkan saja selagi kita mampu. Kita juga mungkin aktivitas kerja dalam hal berangkat dan kerja langsung di lapangan itu tidak maksimal, kita maksimalkan. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, ada hadis yang diperselisihkan. Salah satunya hadis yang 10 awal ini, dalam hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah melewati jalur Ummu Salamah, disebutkannya seorang rawi yang namanya Hunaidah. Kadang menyebutkan istri Rasul yang namanya Ummu Salamah, kadang menyebutkan hanya istrinya saja sehingga bias tidak jelas siapa istri Rasul di sini, apakah Aisyah. Kemudian juga menyebutkannya beberapa teksnya, ada yang menyebut 9 atau 10 awal itu ada ibadah sunnah, yaitu melaksanakan saum. Sehingga apabila kita melihat ikhwan kita atau tetangga kita atau mungkin kita yang sudah membiasakan saum dari tanggal 1 Dzulhijjah, hadisnya memang ada. Hanya di persatuan Islam ini diperselisihkan dan dinilai dhaif. Hadis yang kuat adalah pelaksanaan saum di bulan Dzulhijjah adalah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah, yang disebut saum Arafah. Jadi lebih aman itu saja ketimbang nanti diperselisihkan. Walaupun para imam mazahib, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam As-Syafi'i, Imam Ahmad dan para mazhab yang lain itu memandang saum di sana dibolehkan karena sunnah. Jadi apabila kita saum biasa rutin di bulan-bulan yang lain Senin Kemis, laksanakanlah Senin Kemis di bulan Dzulhijjah itu biasa saja. Kita jangan takut dari yang 9 ini karena hadisnya dhaif kita tidak saum misalkan sama sekali. Ibu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ketemu hari Senin, laksanakan saja. Niatnya adalah saum Senin. Masuk Kemis, laksanakan saum Kemis biasa. Hanya nanti ada keutamaan khusus saum di bulan Dzulhijjah itu pada tanggal 9 Dzulhijjah, saum Arafah. Berikutnya, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada penyembelihan. Mudah-mudahan nanti ada tanya jawab yang mungkin belum saya sebut atau apa, kita nanti bisa sharing ya. Nah, dalam penyembelihan pun terjadi perselisihan. Maka masing-masing jamiah itu memiliki fatwa-fatwanya. Misalkan yang pertama, pada saat menentukan apakah seseorang dalam keluarga berkurban dengan domba atau kambing, itu cukup hanya 1 orang,
dan yang keluarga yang lain dapat pahala? Ataukah dengan satu keluarga itu masing-masing berkurban, masing-masing satu domba, atau bagaimana? Jadi permasalahannya yang pertama dalam penyembelihan, Bapak Ibu semua, yang sering terjadi diskusi ya di masyarakat, satu keluarga itu cukup satu itu, atau boleh lebih dari satu. Maka permasalahan ini berkenaan ada hadis ya. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW, salah satu kesaksian sahabat, itu pernah berkurban dengan seekor kambing untuknya dan untuk keluarganya. Nah, frase yang menyebutkan untuknya dan untuk keluarga ini dipandang berarti satu keluarga cukup satu kambing, dan satu keluarga itu punya pahala semuanya. Pendapat kedua, sebagaimana yang dinarasikan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, juga beliau menyebutkan bahwa yang benar menurut beliau, satu kambing ya untuk satu orang, tidak bisa untuk satu keluarga. Apabila keluarganya 7, ya satu orang siapa yang akan berkurban untuk kambing? Apabila dalam 7-nya ingin ada 3 orang untuk berkurban dengan kambing, silakan, karena satu kambing hanya diwakili oleh satu orang. Dan ini kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya. Walaupun di tengah perjalanan ya, di kita khususnya ada yang menyampaikan bahwa satu kambing itu untuk satu keluarga. Ada beberapa liputannya yang di sana terjadi diskusi. Yang benar menurut para salafus solih juga, bukan untuk Persis saja. Jadi untuk para salafus solih juga, untuk satu kambing itu satu orang diwakilinya. Lalu apa maknanya dalam hadis itu? Hadisnya hasan, tidak sampai derajat sahih, yang dikatakan dari sahabat Rasul itu untuknya dan untuk keluarganya. Maka di sini dalam penjelasannya, maksud untuk keluarganya adalah bahwa keluarganya sudah dicukupkan dari kesunahannya, tapi pahalanya tetap untuk diwakili oleh satu orang. Hanya keluarganya telah cukup kesunahannya. Ini apa yang dikenal, yang disebut oleh Imam An-Nawawi sunnah kifayah. Kita kadang sering mendengar itu kan fardu kifayah, jarang kita mendengar sunnah kifayah. Di Persis juga tidak diperkenalkan tentang istilah sunnah kifayah. Hanya saya mendefinisikan dari apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Ada kemiripan yang intinya di persatuan Islam juga bahwa satu kambing itu satu keluarga. Dan pahalanya pun sama ya dengan pemahaman kita bahwa satu kambing ya pahalanya adalah untuk si pengurbannya, satu orang siapa. Makanya Bapak Ibu tidak salah ketika satu keluarga tahun ini ayah, tahun depan ibu, tahun depannya lagi adalah anak, silakan. Dan pahalanya memang untuk si pengurban itu. Timbul permasalahan pada saat ingin berkurban tapi tidak cukup uang untuk si anak yang sudah kerja nih. Apakah boleh ayah ikut nyumbang, ibu ikut nyumbang sehingga uangnya cukup untuk membeli kambing? Apakah dengan bahasa Sunda nama rereongan, artos tehnya dikempelkeun, ngempel, tah berarti satu kambing itu untuk 3 orang, karena kan yang nabungnya 3 orang. Maka dalam masalah ini tetap ijab kabulnya pada penyerahan ketika kambing diserahkan ke panitia tetap diwakili oleh satu orang. Maka Bapak Ibu waktu itu harus menentukan ini milik siapa. Milik anak saya pertama, silakan catat. Nah, adapun investasi uang dari ibu dan bapak itu hibah, pemberian, dan itu pahala juga. Masian gitu, sehingga diterima oleh anak itu dan anak itu sudah cukup untuk menunaikan ibadah sunnah tadi,
pahalanya untuk si anak, Bu. Adapun bapak ibu mendapatkan pahala dari memberinya, gitu ya, bukan pahala dari kurbannya, tapi memberinya, hibahnya itu. Nah, makalahnya alhamdulillah sudah ada. Nah, bapak ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini permasalahan yang memang terjadi ya, yang perlu terus pencerahan. Kemudian nah, kita sudah pegang masing-masing hadisnya ya. Tadi prolog yang pertama seperti tadi kasusnya. Nah, nanti setelah itu ini sebenarnya tugas panitia ya. Biasanya setiap masjid ada panitia itu. Dalam arti jenis hewan yang mesti dikurbankan itu seperti apa. Dan kita sudah paham, kambing atau domba, sapi atau onta. Sakitu timbul permasalahan ari kuda. Kan gitunya. Kuda memang berkaki 4, tapi tidak masuk bahimatul an'am. Maka permasalahan itu pernah dibahas ya. Jadi yang lebih baik sudah yang disepakati saja min bahimatil an'am, termasuk hewan-hewan ternak yang biasa ada di masyarakat. Dalam Al-Quran, dalam tafsirnya disebutkan hanya 4, yaitu unta, kemudian sapi, domba, dan kambing. Baik muzakkar atau muannas, baik jalu atau napi bikang gitu, tiasa. Jenisnya maksudnya jenis laki-laki atau ini hewannya perempuan gitu. Itu bisa. Walaupun di lapangan lebih banyak itu jalu gitu. Karena takut terhentinya yaitu distribusi atau peranakan itu takut terhenti. Tapi itu sah kalau jenisnya itu perempuan. Hanya kriteria kata Rasulullah, Bapak Ibu bisa dilihat dalam hadis, walaupun kita bisa saja tidak perlu hadis pertama, hadis ketiga. Itu salah satu kriteria di hadis yang terakhir di sana. Salah satu 4 hal yang harus dihindari oleh kita semua. 1, apabila hewan itu yang sudah tetap ya dari 4 tadi, 4 jenis hewan tadi, tidak cukup 4 jenis hewan ini, tapi yang salah satu yang harus dihindari, 1, jangan sampai hewan itu sakit. Al-marid, dalam hadis ini disebutkannya al-marid. Kemudian juga disebutkan al-aura, yaitu buta sebelah. Karena ini terlihat ada kecacatan. Intinya binatang ternak jangan terlihat cacat. Buta sebelah dari lahir atau sakit. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah pincang. Dan yang terakhir tidak memiliki sumsum. Muncul pertanyaan atau permasalahan di masyarakat. Ustadz, bagaimana apabila hewan ini di perjalanan terjadi cacatnya? Misalkan ketika diturunkan dari truk, pas turun pincang sebelah karena saat mendarat tidak pas misalkan. Padahal untuk disembelih 2 hari lagi misalkan. Apakah ini sudah tidak sah hewan ini disembelih? Maka para ulama membahas masalah ini. 4 hal yang dihindari dari Rasulullah ini adalah pada saat transaksi. Jadi pada saat transaksi pastikan hewan ini sehat. Adapun sudah dibeli, Bapak Ibu, maka saat terjadi apa yang tidak kita inginkan di tengah perjalanan sebagainya, itu sah untuk dijadikan hewan kurban.
Karena kan itu masuk pada sesuatu yang tidak memang kita inginkan. Toh kita sudah melihat 4 hal yang tadi dan ini tidak ada pada hewan itu. Kemudian Bapak Ibu semua, khususnya untuk panitia ini, yaitu usia. Kadang hanya cukup melihat postur tubuh, gede, tos cukup. Padahal lihatlah usianya. Kan aya hewan teh nu montok cepet padahal belum musinnah. Nah, Bapak Ibu, kriteria untuk usia adalah musinnah, baik kambing, sapi atau unta. Usia mesti musinnah. Apa itu musinnah? Musinnah adalah oleh para ahli fuqaha, para ahli fikih disebutkan dan para ahli lughah, musinnah pada kambing itu sudah jejeg 1 tahun. Lamun tacan cumpon 1 tahun tidak sah. Karek 8 bulan embe tidak sah. Karena dia masih usianya jad'an. Jad'an itu adalah berarti di bawah musinnah. Usia sapi musinnahnya berapa tahun? 2 tahun. Belum lengkap tacan jejeg 2 tahun belum. Harus pas 2 tahun ke atas gitu ya. Nah, unta unik. Unta itu beda usianya dengan sapi karena ketahanan tubuh dan sebagainya, maka musinnahnya unta adalah 5 tahun. Nah, pernah dalam hadis seorang sahabat itu menyembelih. Pas yang disembelih itu adalah usia jaz'an, usia yang di bawah 1 tahun. Dan pernah mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasul, saya menyembelih itu karena saya sudah tidak punya lagi hewan yang untuk dikurban kecuali itu. Maka kata Rasulullah, baik kalau begitu silahkan, tapi setelah ini tidak boleh. Artinya untuk hadis itu mas spesial untuk sahabat itu saja Bapak Ibu. Setelah itu tidak ada lagi, tidak sah. Karena dia tidak tahu, tapi sekarang Rasulullah kasih tahu dan pengetahuan yang sudah dikasih tahu oleh Rasulullah pasti sudah terpublish sampai sekarang. Maka tetap tidak sah. Jadi hadis yang membolehkan itu hanya karena khususiyah untuk sahabat itu karena dia tidak tahu. Masih alit mbena teh. Nah, tapi ada dalam hadis khusus domba. Nah ini khusus domba usia jaz'an itu dibolehkan. Karena dari segi kedewasaan para ahli menilai domba lebih cepat dewasa. Maka usia jaz'an 6 bulan, 7 bulan itu pun sudah sah untuk dijadikan kurban, khusus domba. Karena usianya jaz'an. Tapi yang tetap yang paling penting dan terbaik adalah usia musinnah. Tapi jikalau tidak ada maka boleh domba usia jaz'an itu. Tapi kambing tetap tidak boleh. Kambing mesti musinnah. Bapak Ibu, kambing dan domba bisa dibedakan enggak? Bisa kan ya? Domba jeung embe gitu. Nanti bisa tanya-tanya lah, ari embe nu kumaha, domba nu kumaha gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang pertama yang sudah kita bahas tadi. Kemudian hadis yang ketiga mungkin tadi. Kemudian ada dalam hadis ini kasus sahabat Rasul menyembelih sebelum sholat Id. Maka apakah sah? Kan kadang sok aya gitunya karena kaweur sugante atos ieu da gurung gusuh meureun wallahu alam TKP-na kumaha. Waktu itu ada sahabat yang menyembelih belum waktunya gitulah. Karena penyembelihan itu waktunya adalah pada saat setelah dilaksanakannya sholat Id.
Nah, ada sahabat yang menyembelihnya itu sebelum subuh atau sebelum sholat id. Maka kata Rasul, ini hanya daging biasa, bukan daging kurban. Artinya apa? Tidak sah. Tapi penyembelihannya sah dan boleh dimakan, hanya itu bukan daging kurban. Pahamnya Bu? Seperti itu. Ini hukum-hukum. Kita berbicara tentang hukum-hukum sedikit-sedikit biar kita masing-masing bisa dipahami. Jadi apabila menyembelih sebelum waktunya, dagingnya sah dan halal, tapi itu bukan daging kurban. Itu. Maka dalam hadis itu kan kata Rasulullah, sembelih lagi. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa karena memang itu kan sudah kelewat. Hanya daging itu hanya daging biasa saja. Silakan kalau mau dimakan makan, kalau mau dihibahkan diberikan kepada orang atau ke teman silakan, tapi itu bukan masuk daging kurban. Berikutnya Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang kedua di makalah ini. Sebagian mengatakan ini sabda Rasulullah SAW, padahal ini bukan hasil takhrij di Persatuan Islam, hasil penelaahan, hasil analisis, kajian analitik bahwa ini hadis ini dhaif, yang disandarkan ke Rasul. Yang status yang benarnya ini hanya perkataan Abu Hurairah. Yang hadis kedua, Bapak Ibu. Di sana Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, "Man qadara ala sa'atin falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, maka kata Abu Hurairah, maka jangan berani-berani untuk mendekati masjid kami. Jangan berani-berani untuk mendekati musola kami. Apa yang bisa kita paham dari perkataan Abu Hurairah ini? Ini bukan sabda Rasul. Sebagian mengatakan ini sabda Rasul, tapi ini sebenarnya sabda atau perkataan Abu Hurairah. Hanya perkataan Abu Hurairah ini tetap oleh kita harus diperhatikan, karena ini bisa kemungkinan dalam statusnya marfu hukman hadisnya. Hadis yang dianggap statusnya marfu sampai ke Nabi, karena biasanya para sahabat tidak mungkin memberikan hukum tanpa sepengetahuan Rasul. Begitu. Sehingga tetap kita harus perhatikan apa yang dimaksud oleh Abu Hurairah. Sekali lagi, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, gaduh artos Bu, tapi tekurban, cek Abu Hurairah, tong wantun-wantun nyaketan masjid kami. Dari perkataan Abu Hurairah ini ada dua pendapat. Satu mengatakan berarti hukum berkurban adalah wajib, karena kan itu larangannya tegas, jangan mendekati masjid kami. Oh, berarti wajib. Bagi siapa? Bagi yang mampu Bu. Perkataan atau pendapat pertama. Pendapat kedua, tetap tidak wajib, dengan dasar dua alasan. Dua alasan ini bisa kita baca Bapak Ibu di hadis berikutnya, yaitu di hadis berikutnya bahwa Abu Bakar dan Umar pernah dalam masa hidupnya pernah tidak melaksanakan kurban sekali. Ini sahabat. Ditegaskan bahwa Umar dan Abu Bakar dalam sepanjang hidupnya pernah sekali tidak berkurban. Ini dasar pertama menunjukkan berarti kurban tidak wajib Bu. Maksudnya kumaha kieu cek orang Sunda mah eta geningan Abu Bakar jeung Umar kantos teu kurban sakali. Dalamun wajib mah pasti moal mungkin teu kurban, pasti terus we kurban. Geningan eta kantos teu kurban sakali. Berarti para ulama menegaskan hukum kurban tidak wajib. Tapi sunnah yang
sunnah yang kita harus maksimalkan. Ada sunnah muakkadah atau istilahnya yang Imam Nawawi itu sunnah kifayah. Sunnah yang harus benar-benar diperhatikan. Tidak sampai wajib. Jadi yang pertama dasarnya apa? Bongan Abu Bakar dan Umar untuk kurban sekali, maka jatuhlah hukum itu. Kalau Rasulullah semasa hidupnya terus berkurban, Bu. Malah kurbannya Rasulullah sapi 2. Kakek moyangnya Ibrahim luar biasa, 100 onta. Itu luar biasa, Bu. Maka Ibrahim dikenal dengan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Margi Khalilullah ini gelar untuk Ibrahim ini karena dia kubarahan berehanana, orang ini sangat dermawan kepada sesama. Makan saja dia tidak mau sendirian, Bapak Ibu. Di perjalanan manapun dia harus turun dulu mencari orang untuk menemani makan. Apalagi kalau makannya di keluarga, pasti ingin bersama-sama dengan anak dan istrinya. Can kantos tuang nyalira gitulah Ibrahim mah. Maksana naon? Hoyong berbagi, Ibu. Sekalipun yang diajak makan gak punya makanan bekal, yuk setengah ewang gitu. Itu hebatnya Ibrahim. Semasa hidupnya belum pernah makan sendirian, tapi ingin selalu ditemani. Ari urang mah kadang nyumput, Bu. Sieun katawis alim bagi misalkan kan gitu. Padahal Ibrahim mah dugikeun ka kituna. Malah aya sahabat Rasul, Bapak Ibu, makanan persediaan satu hari itu nembe sapiring deui. Sapiring eta teh karesan aya tamu. Kumaha eta tetuang anu gaduh bumi teh, tetuang eta apa suami istri ini tidak makan dengan kenapa? Karena satu piring itu diserahkan ke tamu. Hanya agar tamu tidak tahu bahwa yang punya rumah itu tidak sudah makan, maka waktu itu digelapkan. Jadi mun bahasa ayeuna mah piring we disada terang tereng siga nu keur tuang, Bu, padahal henteu. Eta we ngawaregeun tamu ku hebat-hebatna para sahabat harita. Margi kan tamu teh raja kan gitunya. Kedah dispesialkeun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alasan kedua, kenapa sunnah? Alasan pertama tadi sudah. Karena pernah kejadian Abu Bakar dan Umar pernah seumur hidup tidak kurban satu kali. Selain itu mungkin atau kita atau mungkin masyarakat kadang mencukupkan seumur hidup sekali gitu. Padahal Abu Bakar Umar mah sering terus dan pernah sekali tidak. Para ulama berpendapat tidaknya Abu Bakar waktu itu bukan karena tidak punya uang. Tidaknya Umar waktu itu tidak melaksanakan kurban seumur hidup sekali tidak berkurban bukan tidak punya uang. Karena diusahakan pasti ada. Idza azamta fatawakkal 'alallah. Siapapun orang kalau tekad bulat ingin beribadah pasti bisa. Pasti bisa. Segede apapun rumah, sekecil apapun rumah, segubuk apapun rumah, kalau berani bertekad untuk berkurban pasti bisa. Tahun depan saya akan berkurban. Nabung teh ayeuna, Bu. Ngan kumar kita aya tekad, nabung teh aya. Maka angger we urang teh da urang mah teu mampu. Kadang ucapan itu jadi doa, Bu. Hati-hati kumargi urang tos ngucapkeun teu mampu, seolah-olah ya Allah teu mampuhkeun abdi, nauzubillah. Hati-hati, ucapan adalah doa. Yang penting yang baik untuk kita adalah optimis. Insya Allah masa depan, tahun depan saya akan berkurban. Nah, alasan kedua Bapak Ibu, tadi Umar, Abu Bakar sudah. Alasan kedua, pada ahli fikih mengatakan ini sunnah adalah pada larangan jangan mendekati masjid kami itu sebanding dengan waktu Rasul pernah mengatakan orang yang makan jengkol atau yang bau-bau kan larangannya ada di sana Rasul. Fala yakrobanna masjidana. Sami anu makan pete cek Rasul kade ulah wantun-wantun nyaketan masjid kami. Apakah dengan larangan jangan mendekati masjid kami pete jadi haram? Inilah hujah ulama yang lebih kuat. Gitu bahwa hukum berkurban tidaklah wajib tapi sunnah yang ditekankan, muakkadah, yang dianjurkan, yang harus kita optimis
Jangan sampai kita tidak punya cita-cita. Ingat Bapak Ibu, ada hadis yang sahih di Sahih Al-Bukhari, apabila kita saddidu pada perintah Rasul itu maksimalkan ibadah. Apabila tidak bisa maksimal, waqaribu. Waqaribu itu adalah jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Saumur hidup aya sunah Rasul kade tong dugikeun ka urang can kantos ngalakonan. Jangan sampai kita belum pernah mengamalkan. Yuk kita list salat duha. Bilih Bapak Ibu can kantos salat duha wayahna sakali mah laksanakeun. Minimal sakali, mun bisa mah tiap hari. Margi cek Rasul waqaribu. Sok usahakeun minimal sakali, entong ditinggalkeun teuing. Salat duha ya. Kemudian salat tahajud, atos Ustaz eta mah nya aman berarti. Mung bilih ieu mah saumur hidup tak can kantos aya nu salat malam ya. Mak wayahna minimal sakali saumur hidup bisim kaduhung cek Rasul. Waqaribu. Yuk kita list yang ketiga, apa sunah-sunah Rasul? Misalkan sunah Rasul adalah berwudu. Jadi berwudunya Rasul itu bukan mau sholat saja, tapi setiap hadas. Sehingga Rasulullah makan yadhkurullaha fi kulli ahyan. Selalu menyebut Allah, zikir kepada Allah setiap waktu, karena setiap waktunya Rasul punya wudu. Punya wudu. Malah pernah dalam hadis dikatakan Rasulullah pernah tidak menjawab salam. Dikira tidak mendengar, Rasulullah berlalu begitu saja. Tidak lama setelah itu menghampiri sahabat itu dan menjawab waalaikumsalam. Apa gerangan yang menjadikan kau terlambat menjawab? Kata Rasul, aku waktu itu belum punya wudu. Ngajawab wae salam kudu gaduh wudu. Kata Rasul, dijamin masuk surga Bu Rasul mah, tapi ku apikna Rasul luar biasa. Bilih orang mah hadas teh hare-hare gitu, sok cobi sehari we. Setiap ayah hadas punten hitut kacai wudu. Sok Bapak Ibu cek Rasul ya, lamun saha anu terus ngamanjangkeun ngadawamkeun wuduna, maka engke bakal terang benderang nanti di akhirat gurron muhajjalin min asaril wudu, tina bekas wuduna. Malah cek ilmu kedokteran ge terang benderang di dunia kene nu disebat naon Bu? Glowing nya. Kan orang mah glowing teh meser naon? Meser bedak, terus skincare eta ge awis kan nya. Ternyata aya nu murah meriah, apa? Wudu. Dirutinkeun tiap hadas kecil wudu, tiap hadas kecil wudu. Urang teh atuh berarti bersih secara hisiah, bersih. Tiap aya ngong adan datos gaduh wudu teu riweuh. Kadang urang masuk masbuk da pas ngong adan ge masih ngawangkong. Pas hayyala sholah nembe kacai, tos la ilaha illallah masih ngobrol deui, masbuk deui. Memang telepat. Nu penting mah sholat. Tapi kan manusia mah sok ngabela sorangan eta teh. Kan saena mah maksimalkeun, kan cek Rasul wasaddidu, maksimalkeun ibadah. Mun dina sholat mah tong telat wae. Rasul mah Bu tarak kapiheulaan muazin. Numawi Rasul mah nyantai dina wudu wae nyantai teh dalantaran Rasul mah wudu teh sataacan adan. Tos apal waktos, ieu 5 menit 10 menit bade ka adzan. Tacan gaduh wudu, anjeunna wuduna teh meuni lantis cenah cek Utsman bin Affan. Lantis teh begitu sempurna apa yang dibasuhnya. Sampai-sampai jangut Rasul kata Utsman, aku melihat di selat-selati bisi aya kulit anu teu kawasuh. Urang makan mun pameget mah langsung di kitu teh. Kadang teu fokus, nah kulit eta masih aya nu garing keneh. Rasul mah dugikeun ka dieu Bu dikitukeun margi. Ternyata menurut ilmu kedokteran lamun dikieukeun ngawasuhna ieu teh aya kulit-kulit anu narutupan. Paham punya? Sapertos kitu nutup Bu. Tapi mun dikieukeun kalaluar, renggang. Ia dibasuh. Maka ketika membasuh teh begini. Apik Bu Rasul mah. Ia dikieukeun. Margi lamun dikieukeun bising ketekan barudak. Pernah saya cek
orang anak-anak wudu. Kamu anak-anak makan geningan ameng teh tengah berang, ka panasan teh dugikeun ka kulitna teh garing teh. Wudu. Ketika wudu coba hiji-hiji ditinggalan. Sok ditilapkeun teh Bu aya ngagaralang. Kulit-kulit anu garing keneh can kabaseuhan, kapendak Bu. Sapertos kitu. Tah eta teh bilih urang. Eta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wangsul deui kanu tadi hadis dugikeun ka para sahabat berprinsip ini masuk sunnah muakkadah. Alhamdulillah tos lebet Isa, insyaallah ke di lajeng deui karena pembahasan soal jawab. Tadi ada lupa yang disampaikan. Jadi apa alasan Abu Bakar? Itu kan tadinya Bu dan Umar padahal dia mampu seumur hidupnya pernah sekali tidak berkurban. Ini dipandang oleh para ulama tadi adalah untuk memberitahu umat yang waktu itu memandang hukum kurban wajib, sehingga oleh Umar sengaja gitu pada tahun itu dia pernah sekali tidak berkurban, sehingga masyarakat paham, oh berarti hukumnya nggak wajib. Tuh, jadi memang dulu itu begitupun sahabat atau begitupun Rasulullah. Jadi untuk menunjukkan status hukum biasanya Rasulullah dan para sahabat caranya adalah dengan aktivitas ya. Misalkan begini Bapak Ibu. Rasulullah pernah bersabda didengar oleh Abu Hurairah. La yashrabanna ahadukum qaiman. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Itu. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Kan kata para ahli usul fikih, al aslu fin nahyi tahrim. Pokok larangan, asal larangan adalah menunjukkan haram. Di sana kan haram gitu kan. Sehingga para sahabat waktu itu memandang haram. Tidak ada yang berani sekalipun orang-orang waktu itu duduk atau minum sambil berdiri. Karena konsekuensinya berat. Kata Rasulullah, janganlah kalian berani untuk minum sambil berdiri. Nah, ternyata ada riwayat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan, istaqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih Muslim bahwa kata Ibnu Mas'ud, tapi aku enggak demikian. Aku pernah melihat Rasulullah waktu aku kasih minum min Zamzam, waktu itu aku kasih minum air Zamzam, fasyariba minhu qaiman. Aku waktu itu melihat dengan mata telanjang, mataku sendiri, aku waktu itu melihat beliau minum sambil berdiri. Maka di sini jatuhlah hukum tadi bahwa tadi larangan di sana tidak menunjukkan haram tapi makruh saja. Makruh itu berarti tetap minum itu lebih baik sambil duduk. Tapi jikalau kondisi tidak memungkinkan silakan berdiri juga. Itu ya. Pokoknya hukum itu jangan sampai ditarik oleh kita mengambil hukum sendiri tanpa ada dalil. Gitu. Lebih baik tetap duduk. Tapi kalau kita darurat, tidak ada tempat duduk dan sebagainya, bisa kali-kali minum sambil berdiri. Nah, demikian Umar dan Abu Bakar juga. Ketika waktu itu mungkin para sahabat masyarakat melihat hukum berkurban itu kelihatan wajib, karena ada yang mereka memaksakan. Sidik tegaduh artos tapi maksakan, dan berpikir ini wajib. Maka waktu itu dia sekali seumur hidup Umar tidak berkurban untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa hukumnya berarti bukan wajib tapi sunnah. Hanya sunnahnya kan menurut Ahlussunnah wal Jamaah sunnah muakkadah, atau menurut Imam Nawawi sunnah kifayah. Yakni sunnah kifayah ini adalah sunnah yang sudah tercukupi oleh satu orang dan keluarga di sana bukan mendapatkan pahalanya tapi mendapatkan jatuhnya kesunahannya. Sunnah itu kan dianjurkan. Kalau tidak melaksanakan berarti
Orang yang tidak melaksanakan berarti kebalikan sunnah adalah makruh. Makruh itu dibenci, dibendu. Bapak teu ngalaksanakeun salat rawatib tadi, teu nanaon ngan dibendu gitu. Karena kan tuntutannya mending sunnah. Sunnah itu laksanakan. Mendingnya dilaksanakan. Tapi kalau tidak melaksanakan gak apa-apa, hanya kebalikan sunnah adalah makruh. Nah, oleh karena itu Abu Bakar dan Utsman waktu itu alasannya salah satunya menurut para ulama hal demikian, bukan karena tidak punya uang dan sebagainya. Sudah banyak tadi kita bahas permasalahan Zulhijjah khususnya kurban. Barangkali ada yang perlu ditanyakan sebelum kita tutup ya majelis ini, karena masih hangat ya, di luar untuk merayakan apa Persib apa menang atau tidak nggak tahu. Teu apal menang teu ge. Menang saprasanya. Mangga bilih eta mah. Ibu heula mangga. Mangga. Sami-sami Ibu. Mohon. Jip. Betul. Hmm. Iya, betul. Mohon. Ya, man indahu sa'ah tadi. Ya, betul. Nah, kengeng gitu benernya. Mohon. Ibu anu patarosan kahiji pentennya kanggo jalmi nu teu mampuna gitu. Betul, tetap wajib ya bagi status bagi dia. Hanya karena tidak mampunya maka boleh dia tidak melaksanakan. Artinya tidak ditekankan waktu itu. Nanti saja kalau pada saat dia mampu. Jadi pada saat tidak mampu berarti dia memang dituntut tidak wajib karena kan tidak mampu gitu. Adapun memang permasalahan istilahnya sunnah atau tadi itu mungkin bisa penggunaan kalimat mungkin ya. Karena kalau momennya kan timingnya adalah ketika pas datang Idul Adha. Pada saat datangnya Idul Adha ini atau Zulhijjah ini, orang kalau memang statusnya bagi dia tetap wajib karena tidak mampu bagaimana gitu, maka dia tidak melaksanakan wajibnya itu tidak apa-apa gitu, karena tidak mampunya mungkin penggunaan kalimatnya mungkin di sana. Kemudian yang kedua tadi itu tentang barang siapa yang memiliki kemampuan dalam berkurban ya, tadi seperti tadi barang siapa yang memiliki kemampuan dalam berkurban maka jatuhnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah dipandang oleh para ahli hadis, para ahli fikih itu sunnah sekalipun bentuk larangannya tegas, fala yakrobanna musallana. Dalam redaksi Nusanes aya fala yakrobanna masjidana, memang banyak redaksinya tapi semakna gitu. Janganlah sekali-kali berani mendekati masjid kami. Jadi man indahu sa'ah atau man qadara ala sa'atin sami eta ge menurut redaksi. Artinya kalau ada kemampuan. Jadi bagaimana kalau ternyata dia mampu kemudian tapi tidak berkurban, tetap tidak dosa karena dipandangnya sunnah gitu ya, dipandangnya sunnah. Kalau mampu terus dia berkurban ya itu lebih baik gitu ya, lebih baik.
Kemudian kalau tidak mampu tapi ingin berkurban bagaimana, diusahakan gitu. Seperti itu mungkin Bu. Anu kadua mah. Jadi inti nama hukum berkurban itu menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan, para sahabat pun tidak pernah meninggalkan, paling tadi sekali pernah. Tapi tujuannya adalah untuk edukasi ke masyarakat agar masyarakat memahami bahwa hukum kurban itu begini, gitu ya. Nah, yang paling memang krusial waktu itu pembahasannya adalah kerbau. Dalam bahasa Arab itu al-jamus. Sebagian memandang al-jamus ini masuk hewan sejenis sapi, maka boleh gitu, karena masih sejenis lembu sapi gitunya. Kumargi masuk jenis sapi. Kalau kuda secara konstruksi tubuh dan sebagainya, anatomi tubuh tidak masuk. Tapi kalau munding mah sami gitu. Hanya beda tempat karena kondisi cuaca, iklim dan sebagainya menjadikan jenisnya agak beda sedikit dengan sapi. Tapi karena ada kemiripan, itu bisa ditasbihkan, disamakan dengan sapi sehingga boleh. Hanya saja kenapa banyak yang atau kita jarang mendengar ada orang yang berkurban dengan namanya tadi munding atau kerbau. Mungkin karena harganya mahal, mungkin wallahu alam. Mungkin karena harganya mahal, jadi untuk apa? Ya mending udah sapi saja gitu. Seperti itu. Gitu Pak Intan punya? Mohon. Oh betul. Laras. Mohon kumaha niat eta mah. Ari niat laras janten pami urang husnudzon atanapi ageng makna, insyaallah digampilkeun ku Allah gitunya. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila kita benar-benar punya tekad kuat pasti bisa. Gitu ya. Jadi ukuran mampu memang tergantung kepada kita juga. Tidak melihat ukuran apa yang kita punya sekarang gitu ya. Nominal, tapi kemampuan kita untuk tekad bulat bagaimana cara diikhtiarkan untuk bisa sampai. Yes, Ustaz. Aya sabara pertarasan ada pertanyaan. Pertama tadi Ustaz mengenai 10 hari pertama Zulhijjah. Itu kan ada lebih dicintainya Ustaz ya. Apakah ada fadilah yang lebih dicintai, itu maksudnya apa Ustaz? Apakah seperti kalau Arafah kan semua Arafah Mas menghapus 2 tahun, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang kan? Apakah yang 10 hari pertama yang lebih dicintai ini fadilahnya apa ada gitu Ustaz, seperti tadi saum Arafah eta anu kahiji Ustaz. Anu kadua mengenai penyembelihan Ustaz. Mengenai penyembelihan hewan kurban. Abdi sok ninggal gitu, sok si penyembelih teh bade nyembelih teh takbiran heula Ustaz, Allahu Akbar. Nah itu diperbolehkan atau dicontohkan atau cukup bismillah, karena banyak takbiran heula Ustaz, siga takbir idnu gitu, Allahu Akbar. Nah ini yang ditanyakan. Kedua saya pertanyaan yang lainnya Ustaz. Ada hadis dari yang sahih kan Rasulullah kalau menyembelih teh aya bismillah Allahu Akbar Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ummatin Muhammad. Eta anu kahiji Ustaz. Anu kadua oge simkuring kantos maos aya bismillah wallahu akbar haza anni wa amman la yudohi min ummati. Eta tasabada ayana di hadis Abu Daud. Tasabada bacaan ieu tiasa pada saat penyembelihan, terutama anu kadua Ustaz
simkuring namanya maos ieu Ustaz. Bismillahi Allahu Akbar haza anni wa amman lam yudohi min umati. Dengan nama Allah dan Maha yang besar, kurban ini dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Eta panginten Ustaz, pertanyaan yang disampaikan pertama tadi mengenai keutamaan 10 awal, apakah ada seperti 9 Arafah? Yang kedua mengenai penyembelihan dilakukan takbiran heula Ustaz. Mengenai tiganya tadi mengenai doa-doa tadi yang bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ala Muhammad wa min ummati Muhammad. Nu kaduana tadi bismillahi wallahu akbar hadza anni wa amman lam yudohi min ummati. Ya. Perkawis patarosan anu apakah ada doa ketika saat menyembelih dengan doa tadi? Ada hadisnya dan hadisnya memang sahih di Sunan Abi Daud dan sebagainya. Hanya para ulama memandang doa itu khususiyah. Khususiyah teh doa itu mah khusus untuk Nabi. Karena hak Nabi untuk memberikan keberkahan untuk umatnya. Kan orang mah sanes pamimpin umat gitu. Nu mah eta mah khusus Nabi eta mah. Dua-dua lagi khusus Nabi. Allahumma taqabbal min ummati. Kan umat Muhammad. Kalau kita mah sudah tidak ada, maka kembali yang digunakan doa yang kita pakai adalah dari redaksi hadis yang lain, bismillahi Allahu akbar. Sekap sakitu gitunya. Nu mawi nu tadi mah khususiyah. Khususiyah teh kieu Bu, aya amalan-amalan yang memang tidak peruntukan umat gitu. Tapi ini amalan ini memang khusus Nabi saja gitu. Misalkan Nabi tadi berdoa untuk umatnya, itu hak Nabi dan memang Nabi ingin memberikan syafaat. Dan Nabi memang punya spesial tiket dari Allah adalah memberikan syafaat untuk umat. Kita tidak punya hak untuk memberikan syafaat, sehingga hadis itu tidak bisa dipakai. Walaupun hadisnya sahih, tapi hadis itu tidak bisa dipakai untuk kita karena khususiyah namanya. Khususiyah teh kekhususan gitu ya. Seperti sholat tahajud bagi Nabi wajib, agi ke umat dan tetapi sunnah. Menunjukkan wajib karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Seterusnya Nabi pernah saum wisol. Saum wisol teh ti sahur ka sahur deui gitu. Bukaana teh teras nyambung. Urang mah tidak boleh karena itu khususiyah untuk Nabi. Nah, eta sapertos tanya, jadi ada amalan-amalan khususiyah. Sapertos punten, ta'adud, poligami, Nabi 9, tapi kita tidak bisa. Sapertos kitunya. Itu khususiyah itu. Opat, dibatasnya opat. Nah, anu patarosan anu tadi salajengna anu takbir eta mah teh aya hadisna eta mah. Eta mah teh aya hadisna tapi boleh jadi itu takbiran karena memang hari-hari tasyrik masih ada takbir. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 itu masih ada hari-hari tasyrik untuk takbir. Hanya pas waktu penyembelihan diusahakan jangan, nanti masyarakat awam memandang itu bagian ritual. Itu bahayana teh. Walaupun mungkin awalnya bermaksud itu takbir biasa yang karena di masjid ge tadi abdi da takbir, ayeuna pas ereng nyembelih ge takbir, bisa jadi alasannya itu. Hanya karena memang umat itu kadang sensitif melihat sesuatu aktivitas itu suka dihubungkan dengan apa yang dilakukan, maka itu diusahakan dihindari gitu ya pada saat-saat ritual yang sudah mahdoh gitu ya. Sapertos eta. Saterasna keutamaan yang di bulan Zulhijjah itu secara spesifik memang tidak disebutkan. Secara spesifik tidak disebutkan. Hanya amalan-amalan ini memang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau bagi kita, kalau sudah ada pernyataan Allah mencintai gitu ya, salah satunya amalan-amalan yang dilakukan di bulan Zulhijjah, kemudian ini di bulan Ramadan, ada 2 bulan malah disebutkan kan gitu, ada 2 bulan yang sangat dicintai Allah, Ramadan dan Zulhijjah. Nah, untuk Zulhijjah adalah salah satunya 10 awal di bulan itu. Adapun fadilah keutamaannya wallahu alam secara spesifik hanya Allah sangat mencintai. Kalau Allah cinta, nah itulah target kita. Karena kita ingin dicintai Allah gitu.
Sehingga kita benar-benar dari menit ke jam, dari jam ke hari, benar-benar memaksimalkan aktivitas di 10 awal itu ya, untuk tilawah. Kita biasa tilawah 1 baris. Nah, untuk di bulan-bulan ini, karena kan Bapak Ibu perlu kita ketahui, hari yang kita lewati itu hari baru yang tidak pernah kita akan temui lagi. Maksudna mah kieu Bu, ayeuna hari Sabtu, ieu teh Sabtu ayeuna teh sanes Sabtu nu kamari. Setiap hari yang kita lewati itu hari baru dan hari terakhir kita yang tidak akan pernah kita dapatkan lagi. Tidak bisa, karena kita kan kadang terkunci dengan namanya. Sabtu berarti Sabtu nu ayeuna jeung Sabtu kamari teh sami, padahal tidak. Ada pepatah mengatakan ana yaumun jadid, aku hari baru yang tidak akan pernah kau temui lagi. Manfaatkanlah aku, kata hari itu. Manfaatkanlah dari jam ke jam, dari waktu ke waktu. Jangan ditunda-tunda, karena aku sudah tidak akan menemui kamu lagi, dan aku akan menjadi pertanggungjawaban kalian nanti di akhirat. Seperti itu. Oleh karena itu kita maksimalkan hari-hari yang kita lewati untuk ibadah. Salah satunya ada hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi tilawah, kemudian kalau kita sering memberi kepada tetangga dan sebagainya, kita maksimalkan, entah dari nominalnya, entah dari banyaknya yang kita beri, entah apa kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian dari sholat sunnahnya kita tingkatkan, kita jarang nih sholat tahajud, kita maksimalkan. Mudah-mudahan di setelah 10 hari itu kita masih berlanjut gitu, karena sudah dibiasakan. Apalagi kalau bulan-bulan Ramadan kemarin kan, masa 1 bulan kita tilawah, setelah itu kita tinggalkan, kadang merasa sayang karena kita sudah terbiasa. Sakitu penten, mohon. Mangga Pak Haji. Mohon laras-laras. Gak kesampaian. Laras-laras. Saya patarosan, sangat bagus. Jadi saya kepikiran nih. Begini Bapak Ibu, ada orang yang niat ibadah haji, tapi nabung henteu. Eta teh sanes niat eta mah. Tacan niat mah aya aksi, ada usaha dulu, minimal 1000 kita nyicil sehari baru sudah dicatat. Tapi mengukur saya mau ibadah haji tapi tidak ada aksi sama sekali, itu bukan niat tapi ngahayal. Ngalamun eta mah punten. Belum. Nah, kalau tadi mah sudah, karena daftar sudah. Kan sudah daftar kita DP sudah. Itu niat sudah dicatat Pak Haji. Sehingga ketika dia tidak kesampaian karena nunggu harus 15 tahun, di penungguan 7 tahun kemudian sudah meninggal, pahalanya tetap dapat karena dari niatnya itu. Seberapa banyak wallahu alam, tapi secara umum para ahli hadis, para ahli fikih mengatakan orang mau sudah memiliki niat untuk melaksanakan ibadah, maka dia sudah dicatat 1. Setelah itu ibadah itu dilaksanakan, dicatat 1 lagi jadi 2 gitu. Artinya dia sudah ada niat, maka dia dapat pahala. Apakah pahalanya pahala ibadah haji dan sebagainya, wallahu alam. Yang jelas niat sudah dicatat, seberapa banyak niatnya, seberapa banyak pahalanya, wallahu alam. Karena memang tidak disebutkan redaksinya seperti itu. Jadi pahalanya dapat, insya Allah. Oleh karena itu para ulama mengatakan perbanyaklah niat-niat ibadah. Sekalipun kita tidak kesampaian untuk melaksanakan ibadah itu, minimal kita sudah tercatat niatnya gitu. Makanya ketika kita mau tidur, alangkah bagusnya ya Allah, andaikan aku punya uang untuk besok saya bisa bersedekah. Terus saya niat Bu. Tapi kudu aya aksi engkena, pas gugah gaduh artos sok aksikeun gitu. Dan seperti itu. Kemudian apa istilahnya? Ketika mau aksi misalkan kalau tidak kesampaian bagaimana? Nah itu baru tercatat. Kalau hanya omong doang saja, hanya mengelabui Allah, Allah tahu dia sedang berbohong gitu. Makanya ketika pagi dia tetap uangnya mau dibawa nih, hanya tidak kesampaian karena mungkin keburu untuk disampaikan itu, keburu ada misalkan meeting dan sebagainya, ada keperluan dan sebagainya. Tapi sudah tercatat, aksinya sudah ada, dia mau berangkat gitu.
mau berangkat bawa uangnya sudah, itu baru tercatat. Tapi kalau hanya bayangan saja dari malam, kemudian paginya dia tidak ada aksi sama sekali, ngamplopan ge henteu misalkannya, sugan kepikiran misalkan kita menyisihkan uang untuk 100.000 untuk mengasihkan kepada dia, maka itu belum tercatat. Sehingga perbanyaklah niat, setelah itu coba ikhtiarkan niat itu untuk bisa dilaksanakan. Kalau tidak tersampaikan, maka barulah tercatat amal ibadah itu. Segitu Pak Haji. Ya. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua di bulan Dzulhijjah ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua, keluarga tetap diberikan kesehatan. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan kerabat kita, dan terutama kerabat-kerabat kita yang beraktivitas di ibadah ini untuk tetap dimaksimalkan, ya. Sehingga kita mudah-mudahan di penghujung hayatnya, mudah-mudahan kita ada dalam keadaan husnul khatimah. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.